Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Lipit kembali menemani Anda di hari ini dengan rangkaian musik yang menarik yang akan menghibur Anda. Tentunya tempatnya Anda untuk bisa menonton apa yang Anda dengar. Sempat ku berpikir sejenak tentang arti kisah semua ini. Sudah terlalu jauh kau bawa ke dalam pusaran hatimu. Ingatlah akan dirinya dan tak pernah lelah mencintaimu. Bahkan dia menjagamu layaknya hatinya, oh kasihku. Bila ku harus meninggalkanmu, dan kini biarlah aku yang mengalah, oh kasihku. Bukan maksud hatiku untuk menyakitimu, namun tak dapat ku pahami cintaku. Berlarang ku mohon lepaskanlah dan relakan diriku. Biarkanlah semua ini menjadi kenangan untukku. Beri tepuk tangan dong teman-teman Muxin Friends, apa kabarnya semuanya? Senang sekali deh saya bisa ketemu sama teman-teman Muxin Friends. Tapi nih, kalau namanya kan Muxin and Friends, jadi ada satu orang nih, ini kayaknya punggawanya.
Ini nih kayaknya yang bawa-bawa kemana-mana, bawa drum, bawa gitar. Ada Bang Muksin atau Kak Ucing. Apa kabarnya nih Kak Muksin? Ya alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat-sehat Cikidi. Alhamdulillah. Aduh, senang sekali saya bertemu dengan Kak Muksin ini. Karena Kak Muksin sendiri ini adalah, kalau di Makassar, kita udah kenal bukan hanya main band aja, tapi beliau juga penulis lagu atau songwriter, arranger juga. Terus juga lagu-lagunya udah banyak banget. Nah, selain Anda bisa mendengarkan yang ada saat ini di RRI.net, Anda juga dapat mendengarkan juga langsung di channel digitalnya ya, Iya, Bang Muksin ya. Ada juga channel digitalnya. Aduh, pokoknya seru banget ya obrolan kita pada hari ini bersama dengan teman-teman saya, Muksin and Friends. Nah, saya ke Kak Muksin dulu nih. Kak Muksin, saya penasaran untuk bisa seru-seruan dan berkenalan dengan seluruh teman-temannya. Saya mungkin dari yang paling dekat saya dulu deh, Bang Muksin ya. Yang paling muda ya. Yo, yang paling muda. Alhamdulillah. Yang paling muda. Kita kenalan dulu dong. Ada siapa sih nih di samping saya? Nama saya Lala. Posisi drum. Namanya? Lala. Lala. Iya. Kita bergeser. Kalau ada bass yang bikin enak juga nih ya, yang bikin enak nih, yang bikin sedep. Kalau dalam band ini bumbunya paling enak banget nih. Alhamdulillah. Kalau tadi ada drum, berikutnya ada Saya Tito. Tito. Saya pencabik bass. Pencabik dari Muksin bass. and Friend. Oh. Nah, ini nih yang punggawanya dari tadi. Ada Bang Muksin, kalau saya panggilnya Kaucing, Di. Bisa. Saya bisa panggil Kaucing saja. Iya. Oke deh. Nah, tadi kalau ada drum, terus juga sudah ada bass, ada gitar, salah satu nyawa dari musik juga nih. Aduh, yang main yang selalu bikin sedap juga. Yang tadi lagunya di awal, kalau misalnya Anda lihat jarinya tadi yang udah bermain di atas keyboard, nah beliau nih. Kita kenalan dengan Bang siapa nih? Bang Cecep. Bang Cecep. Ya. Bang Cecep, apa kabarnya hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, kalau misalnya musik udah jadi, yang selalu menyuarakan musiknya, yang selalu membawakan nyawa juga nih dari lirik-lirik lagunya, ada vokalisnya kita. Buat Bang siapa sih, Kak? Kenalan dulu dong. Nama saya Mizra. Mizra. Iya. Apa kabar nih Bang Mizra? Baik, alhamdulillah. Mizra ya? Mizra ya. Mizra, agak susah nih saya sebutnya. Mizra. Bang Mizra, selaku vokalis di Muksin and Friends, saya yakin ini tugasnya berat banget. Banget Kak, banget. Banget ya. Karena tadi saya dengar Kak Ucing kayaknya agak perfeksionis. Betul. Dari kemarin. Dari kemarin. Iya. Kalau pembuat lagu yang punya musik kayak salah kok. Kurang Ya, naik betul. sedikit ya. Kurang Salah naik. nada dikit. Salah nada. Ulang. Kurang. Ulang ya. Saya ke Kak Muksin lagi selaku punggawa dari Muksin and Friends dulu sendiri. Kak Muksin, saya penasaran nih dengan kesibukan dari tim-tim yang udah ada pada hari ini. Sebenarnya kan berkumpul agak susah nih kayaknya ya. Karena saya ngobrol sama tim, katanya agak susah untuk bisa mengatur jadwal dengan teman-teman Muksin and Friends. Emang kesibukannya apa aja? Kak Muksin dulu deh. Kalau saya kesibukannya berkarya saja. Berkarya saja. Untuk saat ini. Mm-mm. Kalau yang kemarin itu sempat reguler juga, cuman pada saat ini saya pengen fokus untuk berkarya dulu. Oke. Jadi kalau teman-teman yang lain ini yang baik hati semua dengan saya, yang persaudaraannya, gimana sudah nggak bisa dibilang, pokoknya sudah di atas rata-rata. Jadi mereka membantu saya, tapi mereka juga adalah family Muksin and Friend. Oh, Jadi sebenarnya Muksin and Friend itu saya Muksin yang buat. Jadi dulunya ada pemainnya, cuman ya pada sibuk. Iya. Jadi ya seperti itu Dan teman-teman. akhirnya yang ini ada sekarang. Yang ada sekarang gitu. Singkat aja. Boleh. Singkat cerita itu Muksin berdiri tahun 2010, antara 2010 dengan 2011. Jadi awalnya itu saya buat album ya Hitam Putih. Album Hitam Putih ya, udah ada Kenangan Untukku dan Hanya Untukmu, yang dan lain-lain. Jadi dengan personil yang teman-teman yang dulu gitu. Jadi cukup kompleks cobaan-cobaan dan rintangan yang kami hadapi dulu gitu. Jadi sekarang ini
ya seperti ini, beda lagi personilnya. lagi, Tapi mudah-mudahan teman-teman ini bisa menemani terus sampai sukses. Amin. Nah ini kayak akan ngobrol banyak juga nih nanti saya sama Bang Muhsin dan juga teman-teman, terutama dengan karya-karyanya. Apalagi zaman sekarang kan tidak sesulit dulu ya Bang Muhsin ya. Oh, iya, betul. Zaman-zaman dulu kan kalau kita berkarya harus rekaman, habis itu harus ada pemasarannya dipikirkan, betul, bentuk betul. CD dan sebagainya. Kalau sekarang kan digital juga ternyata sudah cukup membantu. Nah kita akan ngobrol banyak banget nanti seputar tentang karya-karya bersama dengan Muhsin and Friends. Oke, berikutnya kita akan dengerin lagi. Nih tadi ada Kenangan Untukku, itu asli saya suka sekali. Baru berapa kali saya dengar dan ini saya suka. Dan berikutnya saya yakin saja akan suka dengan lagu yang satu ini. Judulnya Hanya Untukmu. Saat hati ini telah kau dustai, kau lukai, kau sakiti aku. Ku masih di sini, pasrahkan hati, mencoba untuk mengerti dan kembali padamu lagi. Hanya untukmu cinta ini ku persembahkan setulus hati, walau ku telah terluka. Hanya untukmu cinta ini ku ikhlaskan sepenuh hati, walau ku terhianati. Namun cinta ini tetaplah untukmu. Mungkin ku terlanjur mencintaimu, hati ini terlanjur menyayangimu, hingga akhirnya ku harus terluka. Ku harus bagaimana, cinta ini telah tersirat untukmu. Setulus hati, walau ku telah terluka. Hanya untukmu cinta ini ku ikhlaskan sepenuh hati, walau ku terhianati. Namun cinta ini tetaplah untukmu. Hanya untukmu cinta ku persembahkan setulus hati, walau ku telah terluka. Hanya untukmu cinta ini ku ikhlaskan sepenuh hati, walau ku terhianati. Namun cinta ini tetaplah untukmu.
Music di RRI Net. Wow, dengerin lagunya hanya untuk memang bikin mewek ya. Tadi kita udah bisik-bisik nih semua di belakang kayak, aduh lagunya sedih-sedih banget ya. Lagunya kayak patah hati banget ya. Tadi di awal kita udah sepakat ya, kita akan korek nanti di akhir kira-kira siapa sih orang di belakang yang membuat akhirnya Kak Ucing atau Kak Muksin ini menulis lagu sesakit hati ini, sepatah hati ini, tapi nanti. Tapi kalau kita ngobrol tentang musik, tentu pengalamannya udah banyak banget. Tapi yang bikin penasaran adalah nuansa lagunya. Ini kalau Irsan dengar, terutama lagu pertama sama lagu kedua nih, Kak Muksin, Irsan teringat zaman-zamannya Irsan masih SMP menuju SMA itu di tahun 2006 hingga 2008. Kayak dengarkan lagu-lagunya Chris Patti awal-awal keluar, terus juga lagu-lagunya Anima begitu. Kayaknya nuansanya mirip-mirip banget. Apalagi kan zaman-zaman itu lagu-lagu patah hati tuh lagi laku banget nih Kak Muksin. Tapi Irsan penasaran, sebenarnya Muksin and Friends sendiri, terutama Kak Muksin dalam menulis lagu, kiblat musiknya nih kemana sih? Sebenarnya sebelum Chris Patti rilis, iya. Saya sudah dulu main band. Jadi sebenarnya lagu-lagu saya sudah jadi. Oh ya. Jadi tahun sebelum saya buat Muksin and Friends ini, saya sudah bikin lagu ini. Oke. Udah lama. Iya. Jadi cuman kebetulan pas rilis band Chris Patti atau yang lain gitu. Iya. Jadi kebetulannya aja sama. Cuman saya referensinya tuh ke David Foster sama siapa lagi. Banyak band-band yang band-band apa namanya? Band bule yang band luar yang jadi referensi saya. Seperti Air Supply, Chicago dan yang bagus-bagus lah. Jadi saya belajar nuansanya, chordnya, terus liriknya itu gimana. Ternyata memang lagu-lagu luar itu betul-betul lirik yang memang pengalamannya sendiri. Jadi di luar daripada ilmu musiknya ya, musikalitasnya, memang dia menceritakan kisah yang jujur gitu. Jadi saya referensinya ke situ. Jadi bisa dibilang semua lagu-lagu yang telah dinyanyikan dan akan dinyanyikan nanti itulah lagu-lagu yang dari cerita pribadi. Apa ini yang kayaknya panjang ini. Ada sih. Ada sih. Tapi ya lagu-lagunya tadi nih setelah didengarkan emang benar-benar menyayat hati. Apakah memang kondisinya saat itu lagi patah hati nih Kak Muksin atau seperti apa? Boleh dibilang iya. Tapi masih dalam kondisi soal wanita sih. Oke. Nanti kita akan spill Instagramnya siapa orangnya. Jadi memang rata-rata itu ending kisahnya itu ya menyakitkan sih. Tapi saya suka karena dengan kisah-kisah menyakitkan itu membuat saya bisa berkarya gitu. Oh. Jadi ya. Jangan sampai nanti sengaja Kak Muksin setiap mau mulai hubungan kayaknya sudah disiapkan. Jangan juga. Oh, jangan juga. Yang tidak menyakitkan. Oh, tidak menyakitkan. Cuman yang dulu itulah. Ya seperti itu. Jadi saya bikin lagu seperti itu ya memang apa adanya gitu. Dan cuman kebetulan memang mungkin akhirnya karena lagu udah jadi duluan, karena mungkin nuansanya tadi ya tentang cinta, patah hati. Terus akhirnya keluarlah banyak band-band yang sekarang ternyata agak mirip-mirip nuansanya. Jadi seperti itu. Nah, kembali saya ngobrol tentang prestasi di dunia musik nih. Tadi kan ternyata mulai belajar musik dari zaman 80-an. Iya. 80-an terus masuk di tahun 90-an udah mulai berkarir. Dan sampai sekarang sudah terbentuklah Muksin and Friends. Nah sebenarnya Irsan penasaran dengan prestasinya nih selama bermusik buat Bang Muksin dulu deh. Saya akan nanya-nanya juga sama yang lain sedikit-dikit aja karena katanya bisa sampai 2 hari 2 malam ini nggak selesai kalau ngomong prestasi. Iya betul juga. Jadi dibenarkan mulai dari tahun 87. Iya. 87 ya. Saya sudah mulai, jadi saya SMP kelas 1 itu saya sudah mulai ngeband. Saya dapat favorit di situ gitar. Terus festival mulai dari 90 sampai
sampai 95 terakhir ya. Jadi 96 saya pas kuliah saya sudah main di kafe-kafe. Terusnya main di kafe, terus saya coba bikin band-band indie seperti Ucu and Friend, Wijas. Terus ada sebenarnya cuman off the record saja sih. Ada apa? Saya buat album solo gitar juga. Yang alhamdulillah sampai saat ini masih teman-teman musisi khususnya di Indonesia, khususnya Jakarta, di Bandung itu banyak yang beli CD-nya. Dan mereka rata-rata suka gitu. Jadi dan sampai akhir tahun ini, maksud saya buatlah. Saya lanjut nih lagu Books and Friends yang sudah rilis di 2020, 2010 sampai 2011 saya rilis kembali untuk menemani Nandong ini. Ada lagu Nandong nanti. Yang tadi Nandong itu. Jadi prestasi saya ya boleh dibilang lumayan lah. Lumayan lah. Aduh, penasaran banget nih. Oke, tadi sudah mendengarkan dua lagunya yang benar-benar bikin menyayat hati sebenarnya. Apakah kalau sepanjang nanti perjumpaan kita, memang nuansa lagu yang dibawakan apakah memang patah hati semua nih atau ada ada yang terindah? Terindah itu lagu lama yang sekarang itu sudah ya seperti itu. Tetap menjadi yang terindah. Tetap sakit juga. walaupun terindah, tapi tetap sakit. Tapi itu tadi ya. Di awal sudah Irsan jelasin bahwa ya tiap manusia punya jalan ceritanya masing-masing, dan setiap orang pasti ada masanya, setiap masa ada orangnya. Dan lagu yang satu ini mungkin menceritakan bagaimana kenangan terindah dalam hubungan bersama dengan orang tersebut ya. Oke, tentunya pemirsa dan juga saudara pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, ini dia lagu yang mungkin akan menyayat hati lagi, tapi judulnya menarik, Terindah. Ini dia. Seraut wajah indah mempesona sempurna di mataku, nafas cintamu membuka tirai hatiku. Sejenak ku terhenti, dalam hayalku rasakan cinta, harum nafasmu menyentuh hatiku. Dan kaulah yang terindah di hatiku, engkaulah yang terbaik untukku. Takkan ada cinta selain dirimu, dan ku berikan cintaku padamu, dan ku berikan segalanya untukmu. Karena dirimu luluhkan hatiku. Sejenak ku terhenti, dalam hayalku rasakan cinta, harum nafasmu menyentuh hatiku. Dan kaulah yang terindah di hatiku, engkaulah yang terbaik untukku. Takkan ada cinta selain dirimu, dan ku berikan cintaku padamu, kan ku berikan segalanya untukmu. Karena dirimu luluhkan hatiku. Ku coba untuk tetap pelukan, kemanapun kau pergi, takkan ku lepas dirimu lagi, takkan ku lepas lagi.
berikan segalanya untukmu, karena dirimu luluhkan hatiku. Walaupun judulnya terindah, tapi kalau dengerin liriknya ternyata nggak indah-indah banget ya akhirnya ya. Tetap sakit juga ya ternyata. Tapi ya itu dia, bagi Muxin and Friends, walaupun sakit tapi tetap ada cerita indah di dalamnya dan jadilah karya tersebut. Seperti dijelaskan sebelumnya nih, pemirsa dan juga saudara pendengar, karena di tiap-tiap lagunya ada kisahnya masing-masing dan inilah kisah terindah itu yang bisa Anda dengarkan. Nah, masih bersama dengan Irsan Lipit menemani Anda di RRI Live Music. Tonton yang Anda dengar bersama dengan teman-teman Muxin and Friends. Setelah mendengarkan 3 lagunya teman-teman, aduh, saya jadi semangat sekali. Karena suka sama lagu-lagu belat-belat kayak begini kalau Irsan, karena mungkin besar di tahun awal 2000-an. Iya. Awal-awal. Kalau di Makassar saat itu awal-awal festival musiknya Irsan zaman-zaman SMP tahun 2005 kayak Magneto dan sebagainya. Saya yakin nggak asing sama festival saat-saat itu, atau bisa jadi mungkin saat saya nonton konser saat itu festival ternyata Anda pesertanya. Bisa jadi ternyata ya, karena memang berkarir dari tahun 80 90-an. Dan saya ke Bang Muxin dulu deh. Tadi udah ngobrol sempat di-spill sedikit. Ternyata ada project lagi nih yang dijalankan sama teman-teman Muxin and Friends. Boleh di-spill lebih lengkapnya lagi nih Kak Muxin, tahu ya? Iya, sekarang Muxin and Friends lagi rilis 2 single yang sudah tag sekarang itu, yang sudah sementara promo ini lagu Nandong. Iya. Jadi yang kedua ini lagi masih proses mixing mastering. Judulnya Cukup Aku. Cukup Aku ya Misra? Iya, Cukup Aku. Jadi insya Allah mungkin dalam waktu dekat ini kita akan selesaikan mixing masteringnya dan kita bakal promo lagi gitu lagunya. Waduh, jadi nanti lagu Nandong ini kita akan bawakan kan nanti kan? Iya, akan di-spill ya? Pasti. Oke deh kalau begitu. Mau tahu ceritanya Nandong? Nanti. Karena kan kalau kita ngomong tentang judul Nandong ini kan agak kurang familiar mungkin ya. Kalau kita ngomong tentang judulnya Nandong, bagi sebagian orang apalagi secara nasional mungkin apa sih nih Nandong gitu kan, nggak tahu. Nanti kita akan spill, tapi nanti di sesi berikutnya nanti nih sebelum kita closing baru kita korek siapakah sebenarnya orang-orang dibalik dari lagu-lagu ini. Apakah namanya Nandong atau bagaimana? Nanti kita akan spill. Saya ke teman-teman yang lain dulu ya, Bang Muxin ya. Saya ke Kang Cecep dulu deh. Kang Cecep bermusik juga sudah cukup lama. Iya, lumayan. Terus akhirnya memutuskan bergabung sama Kang Muxin atau Bang Muxin juga di Muxin and Friends. Sebenarnya apa sih alasan akhirnya bergabung di Muxin and Friends? Awalnya karena coba-coba. Itu coba-coba bukan. Salah. Bukan. Kalau narkoba nggak boleh coba-coba, nggak boleh. Bukan. Jadi saya awalnya memang diajak sama Kak Muxin itu pas pengerjaan lagu Nandong kemarin itu. Iya. Jadi senang sekali bisa terlibat langsung dalam proses penggarapan singlenya Kak Muxin and Friends. Jadi sebenarnya di awal bergabung itu gara-gara project ini. Project itu. Dan akhirnya bergabung. Iya. Oke. Kebetulan saya satu band sama Kak Lala, terus direkomendasikan. Iya. Jadi melalui orang dalam ya. Oh begitu. Aduh. Ngeband juga ternyata efek ya. Tetap harus orang dalam juga ya. The power of Ordal. The power orang dalam. Tapi kalau di musisi karena orang dalam bukan karena ini ya, tapi memang karena skillnya. Karena skillnya. Saya ke Kang Tito lagi deh. Nah, siap. Tito, siap. berkarir kayak dulu di musik memang sebenarnya dari tahun berapa? Waduh. Tadi saya lupa tanya ini kalau kita dari tahun berapa ini? Saya naik atas panggung pertama kali 96. 96? Iya. Saya masih 4 tahun. Kita sudah manggung saat itu. Awal pertama manggung itu 96. Masih usia berapa saat itu? SMP. Masih SMP sudah naik manggung? SMP. Saya masih buru layang-layang. Kita sudah manggung saat itu. Dari tahun 96. Terus berkarir sampai sekarang. Iya. Nah,
kenapa bisa terjebak akhirnya sama Kak Muksin ini? Sama kurang lebih pakai orang dalam, pakai orang saya lirik dulu nah. Sama kurang lebih pakai orang dalam. Terus saya juga terlibat pertama di ini Nandong. Itu pertama kali terlibatnya. Iya, pertama kali terlibat dengan project ini. Betul. Menarik. Dan kalau gitu sampai sekarang nih. Sampai sekarang akhirnya terlibat. Iya. Tapi saya suka banget lagu Nandong tadi, menyayat hati sekali. Sama teman saya tadi di belakang bahkan sampai sedih banget, katanya terasa LDR-nya katanya ya. Saya pengen ngomong sama orang dalam kita. Oke, bisa. Orang dalam kita lagi nih berikutnya. Tabe Puang. Harus berdiri kalau sama beliau. Tabe. Saya Bang Lala. Siap ya. Saya pengen tahu dulu tadi kalau 96 pertama kali naik panggung, kalau Bang Tito, kalau Bang Lala sendiri, ini termuda kedua setelah vokalis, ya. Kalau nggak salah tahun 93. 93. Itu manggung. Iya, basar musik dulu. Yang di sekolah-sekolah, yang karcis tiketnya dijual kadang tidak ada anunya. Ya, itu. Beli kupon 2 lagu dapat. Saya ingat sekali zaman itu. Yang seniornya paksa junior untuk beli semuanya ya. Begitu ya. Itu udah manggung tahun 93. Itu SMP. Ya, atau SMP juga. Mohon maaf, ini bergaul di mana sih? SMP sudah pada manggung. Saya jadi kaget. SMP saya kalau bukan main kelereng berburu layang-layang, kita sudah manggung semua. Lihat kakak Muksin. Iya. Oh, bergaulnya sama beliau. Oh, patok. Nah, Kalala diajak sama Kak Muksin untuk bergabung di Muksin and Friends. Kenapa Ki mau? Karena saya lihat semangatnya beliau sampai sekarang masih semangat untuk berkarya, itu aja. Gara-gara itu. Iya. Dan kalau masalah idealitas tentang bermusik sendiri nih bagaimana ya Kalala? Karena kan salah satu yang sensitif juga telinganya tentang musik. Terus juga tadi kita udah dengerin beberapa karya-karyanya, lihat referensi musik dari Kak Muksin sendiri. Nah, kalau Kalala sendiri, apakah referensi musiknya kebetulan karena sama dengan Kak Muksin sehingga kayak ayo deh bikin lagu kayak seperti ini, atau mungkin justru karena berbeda menemukan titik tertentu? Ya, karena genre dengan Kakak Muksin jauh beda. Oh, jauh? Iya. Kalau kita kebetulan awalnya saya main musik rock. Oh, terasa banget ya Guns N' Roses gitu ya. Atau lebih lagi. Lebih lagi dari itu. Iya yang ini. Saya tidak mau melukai pita suara saya. Tapi itu pernah hits banget loh ya. Iya. Itu alirannya pada zamannya pernah hits banget. Mungkin awalnya saya dipanggil waktu proyekan gitar. Solo gitar ya. Oh, itu pertama kali ya? Album di solo gitar. Tahun berapa itu? Itu ada 2 album yang ngisi drumnya. 2 album apa? My Life in apa namanya? Feature. Lupa saya lupa. Saking banyaknya albumnya ini. Live iya itu apa sih? Pokoknya ada 2 album solo gitar saat itu. Dia Lala yang ngisi drumnya. Saya dipercayakan. Berarti itu tahun berapa tuh? Itu 2021. 2021. 2022. Ini ya. Kalau kan berbeda nih. Kalau lagu-lagu punk rock seperti itu kan drum dominan banget ya. Kalau kita kan justru suara drumnya kan terdengar tot yang terus speednya cepat. Terus membawakan lagu-lagu tadi nuansa ballad, patah hati. Itu kan kayak jauh banget. Nah, itu jadi tantangan buat saya itu. Oke. Ya, karena butuh rasa. Betul. Untuk memainkan lagunya Kakak Muksin butuh rasa. Dan saya banyak belajar sama kakak beliau. Oh, begitu ya. Iya, menarik banget nih. Aduh, ngobrolan kita masih akan terus berlangsung. Saya masih penasaran, tadi udah ngobrol sama yang senior, terus yang paling junior sendiri deh ya. Paling junior sendiri, vokal ada Mizra. Halo Kak, halo. Nah, selaku yang paling muda nih. Betul. Ya. Tadi kan diceritain pertama ketemu sama Bang Muksin gara-gara kompetisi ya? Iya, betul. Dari kompetisi tahun 2022. 2022, berarti masih baru banget dong ini. 2 tahun terakhir. Betul. Itu pertama kali ketemu. Itu
Pertama kali. Langsung diajak jadi vokalis? Awalnya atau diiming-imingi dulu? Diiming-imingi. Oh, diiming-imingi. Ya, betul, diiming-imingi. Apa ini iming-imingnya dulu ini? Karena kan saya kan di genrenya dangdut. Benar. Di dangdut. Jadi tapi kebetulan pada saat itu saya ambil lagunya itu yang campur jazz dengan rock dan dangdut. Oh, disitulah awal Kamuksin lirik saya. Oke. Gara-gara itu itu di-mix antara dua genre yang berbeda itu, betul. Terus dilirik sama Kamuksin untuk gabung. Betul. Langsung gabung di projectnya atau seperti apa dulu? Enggak Kak, lama sih. Dari kemarin ya Kak, tahun 2023 ya baru diajak ke lagunya Nandong. Oke. Jadi saya juga diiming-imingi pada saat itu ya. Dengan teman-teman yang lain juga para penyanyi pada saat itu. Katanya rugi seorang penyanyi kalau tidak ada ciptanya atau karyanya ya. Nah, maka dari itu saya beruntung ketemu sama Kak Muksin ini. Dia berikan saya karya. Saya semangat pada saat itu. Saya pergilah. Gas deh. Gas deh. Gas deh. Gas. Itu dulu pertama gas deh. Itu. Pas latihan di Mammu. Pas latihan di Mammu, Pak, sampai sekarang ini Kak. Langsung terasa bagaimana ternyata kerja sama musisi yang benar-benar musisi. Betul itu Kak. Aduh luar biasa. Tapi saya salut banget sama Mizra karena walaupun gap usia yang cukup jauh tapi bisa mengikuti. Terus juga kalau kita ngomong usia kan bukan genrenya dia untuk mengikuti dengan lagu-lagu yang dibuat sama Kamuksin nih. Nah, Kamuksin, lagu dari Nandong ini kita akan jadikan penutup. Berikutnya ada lagu nih yang akan kita dengarkan. Ini lagu yang keempat berarti judulnya itu Karena Cintamu. Benar ya? Benar. Karena Cintamu. Benar. Aduh, patah hati lagi? habis terindah karena cintamu jatuh lagi sudah bahagia jatuh lagi. Oke, nanti kita akan dengarkan seperti apa lagi Karena Cintamu ini sesedih apa sih lagunya, langsung Anda dengarkan. Ini dia karyanya Muksin and Friends. Saat kau terbayang di dalam tirai hatiku, rasanya ku tak sanggup lagi menahan cinta ini. Ingin ku berikan setulusnya hati ini, namun entah apa yang membuatmu bimbang. Haruskah ku pergi tinggalkan dunia agar kesedihanku terkubur seumur dunia? Haruskah ku relakan jiwa ragaku hingga nafasku terhenti karena cintamu? Sungguh memilukan di perjalanan hidupku, ku terhempas di dalam kepedihan. Oh Tuhan,
Live Music di RRI Net. Karena Cintamu by Muksin and Friends. Yah, kan patah hati lagi kita dengarnya ya. Udah diangkat sedikit dari lagu terindah, ternyata ujung-ujungnya sakit lagi. Aduh, Kak Muksin ya. Emang pengalaman cintanya sesakit itu atau gimana nih Kak Muksin? Tapi nanti kita tahan dulu nih Kak Muksin. Saya pengen bertahun-tahun berkelana di dunia musik, terutama di Makassar. Tentunya banyak suka dukanya dong nih ya, Bang Muksin. Betul. Saya pengen dengerin dong sedikit cerita uniknya deh, atau mungkin pengalaman-pengalaman menarik selama jadi musisi. Oh iya, yang paling bikin saya senang itu waktu dapat the best gitar. Pernah dapat best gitar? Iya, itu dari mana? Berapa kali? 10 kali. Agak sombong ya. Iya, betul. Ada piagamnya di rumah dan ada pialanya. Ya, itu yang buat saya. Terus yang bikin saya senang juga, saya bisa long trip ke seluruh negara-negara Indonesia. Wow. Iya. Saya long trip selama 11 tahun. Iya. Jadi itu yang bikin saya bahagia, karena long trip itu membuat saya bisa bertambah musikalitas saya bisa belajar banyak. Terus yang bikin saya suka ya. Iya. Dukanya? Suka dukanya ya. Itu pada saat lagi tidak ada job, itu aja sih. Suka dukanya emang sedih kalau itu ya. Emang sedih kalau itu. Itu aja sih. Yang lainnya aman-aman saja. Oke. Kalau tapi saya penasaran ini sama pengalaman uniknya kalau Bang Lala sendiri yang ikut sama Kak Muksin, kan udah lumayan nih ya. Ada berapa project yang sudah diikutin. Saya pengen tahu dong cerita suka dan dukanya, terutama selama menjadi seorang musisi. Sukanya dulu deh. Sukanya injak kampungnya orang. Injak kampungnya orang. Ya, gratis. Paling jauh pernah kemana? Wamena sempat. Wamena udah pernah. Itu berapa lama di sana? Seminggu. Wah. Event ya. Oke. Selain dari Wamena ke daerah barat? Jakarta. Bandung. Waduh. Surabaya. Waduh, luar biasa juga ya. Kalimantan. Dan semuanya gratis. Gratis, dibiayain. Semuanya dibiayain. Kerja. Dukanya ya begitu juga kayak kamu sih. Kalau tidak ada job, kalau lagi nggak ada panggilan ya ini agak sedih ya. Kan penghasilannya emang dari situ. Tapi alhamdulillah jarang. Ada jadi ada aja alhamdulillah. Nah, saya pengen mundur sedikit ke project yang sekarang lagi dikerjakan nih. Kak Muksin. Tadi ada lagu Nandong. Nandong. Nah, lagu Nandong ini saya penasaran. Tadi sudah di-spill beberapa kali ya lagu Nandong. Nah, ini boleh diceritakan sedikit nggak nih tentang lagu Nandong ini sendiri? Nandong itu apa? Terus bagaimana sih cerita dari lagu Nandong itu sendiri? Waduh, Kang Ucup udah senyum-senyum. Kok tiba-tiba nangis Kak Muksin nggak ya? Oh enggak. Bisa aja itu nangis. Jadi gini, Nandong itu sebenarnya nama orang. Oh, Nandong itu nama orang. Iya. Oh, ketahuan lah. Jadi Nandong itu nama seorang cewek. Dia cantik gitu. Cantik maksudnya ya, cantik itu kan universal aja, maksudnya. Iya, benar. Relatif ya kan. Tapi menurut saya dia cantik gitu. Baik dari orangnya, hatinya, terus dia bijak juga. Jadi sebenarnya awalnya saya terinspirasi dari salah satu lagu Makassar namanya Base Nandong. Itu lagu judul Base. Cuman kalau Base Nandong itu kan soal wanita yang istilahnya sering lewat di mungkin yang pekarangan rumah begitu ya? Iya, di pekarangan rumah. Depan rumahnya. Base Nandong nalek lake koma ya kan. Tapi dia kadar untuk menyentuh ke pribadi dia nggak terlalu ke dalam. Kalau saya Nandong itu ya betul-betul
Lewatnya di hati ya, bukan depan rumah. Bukan ya. depan rumah ya. Iya betul. Mau disangkal tapi di spill nih. Jadi di iya imami nih. Ya jadi seperti itu dia. Jadi Nandong itu seorang wanita gitu. Cuman saya nggak usah asal laki-laki. Iya. Yang jelas ada di Makassar itu. Ya berikut ini dia foto dari. Enggak, bercanda. Tapi tanpa semangat tahu dari Kang Muksin, beri tepuk tangan buat Nandong. Ayo, nah lihat. Kalau muncul betul tak bangkai. Ya, jadi karena tapi ya sedihnya dia sudah milik orang lain sih. Oh. Tanpa belum didengar lagunya sudah tahu dong ya. Seperti apa? Jadi aduh. Akhirnya tadinya bahagia gitu pas makanya oh Tuhan kirimkanlah dia untukku malam ini. Ngarep. Jadi memang saya jatuh cinta sama cewek ini gitu. Dan ingin bertemu saat itu, ingin memiliki dia gitu seutuhnya. Jadi cuman ya padahal kita hanya punya rasa dan punya cinta ya, tapi yang tentukan itu dia, ya kan, seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang Nandong yang menolak ini kayaknya pendengar ya, karena cinta yang menentukan adalah dia ya. Ada apa? Kayaknya saya lebih bagus dari sini. Lebih jujur kayaknya. Oke, seru banget nih ngobrol sama teman-teman Muksin and Friends, terutama tentang musik-musiknya dan projectnya ini. Bahkan nanti kan akan ada lagu berikutnya lagi, sambungan dari Nandong lagi. Apakah masih dari orang yang sama? Masih dari orang yang sama kayak ini? Iya. Oh iya, Cukup aku yang tersakiti ya, gitu ya. Iya, tetap masih sakit. Jadi dia bilang Misra begini, kenapa sakit lagi? Ternyata belum bisa sembuh. Oke. Aduh, seru sekali nih kalau ngobrol tentang musik ini, akan panjang banget. Tapi ngomong tentang musik indie di Makassar nih. Tadi kan udah pengalamannya udah luar biasa, udah kompetisi kemana-mana juga. Nah, saya pengen dengar tanggapan juga dong dari Kang Muksin dan juga Friends. Ingin dengerin selaku penutup juga perjumpaan kita kali ini, saudara pendengar dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Bagaimana sih tanggapannya Bang Muksin dengan musik yang ada di Makassar, atau anak-anak band lah yang ada di Makassar saat ini, Tabe? Menurut saya teman-teman musisi Makassar hebat-hebat semua. Saya salut dan mereka kompak. Mereka saling mendukung ya, saling support. Cuman saat ini teman-teman yang pernah berkarya dulunya di tahun-tahun sebelumnya itu saya nggak tahu, mungkin cuman saya ya pada nggak ini lagi ya, aktif lagi. Tapi kalau mereka aktif kembali, insya Allah musik Makassar atau teman-teman musisi Makassar yang punya karya itu bakal kembali maju lagi. Jadi menurut saya mungkin musisi Makassar ya khususnya lebih mengedepankan karya lagi, saya rasa seperti itu, supaya musisi Makassar bisa maju dengan karya-karyanya, itu aja. Oke deh. Nah, singkat aja nih masing-masing, saya pengen dengerin singkat-singkat aja. Kalala, harapan tak terutama untuk Muksin and Friends dan juga untuk musik yang ada di Makassar, anak band di Makassar. Singkat aja, Kalala, Tabe. Selalu tetap berkarya dan semangat. Oke deh. Kalau Bang Tito, Tabe? Insya Allah Muksin and Friends bisa meramaikan musik Indonesia. Amin. Kak Gucup? Ya, semoga musik Makassar lebih berkembang lagi. Amin. Terutama di platform digital. Yap. Bisa lebih memaksimalkan karya-karya dari karya-karya anak Makassar. Anak daerah. Iya. Vokalis kita, Misra. Harapannya dong, terutama untuk Muksin and Friends dan juga musik-musik yang ada di Makassar, Tabe. Harapannya bisa go internasional.
terkhusus untuk Nandong. Asik. Gak akan bisa go internasional kalau misalnya Anda tidak mendengarkan karya-karya dari anak daerah Indonesia yang ternyata kualitasnya sangat luar biasa. Anda dapat mendengarkan kualitas-kualitasnya juga selain di sini sama kita. Ada bisa disaksikan di RRI Net ya. Ada di RRI Net ini, ada di channel 130 di UCTV. Terus juga ada di channel YouTube kita di RRI Makassar. Plus juga Anda dapat menyaksikan siaran kami saat ini itu ada di RRI Digital. Tapi kalau pengen mendengarkan terus lagu-lagu dari teman-teman Muksin and Friends, di mana nih Kak Muksin, Tabe? Ada di Spotify, ada di YouTube Music, ada di YouTube juga, ada di Tribal Music, ada semua di platform sudah bisa didengarkan. Semua platform bisa didengarkan, digital. Secara digital. Ya. Kita tinggal cari namanya siapa nih? Muksin ya. Ketik Moeksin. Oke, tinggal diketik Moeksin. Sudah muncul tuh. Udah muncul tuh karya-karyanya dan bisa dengarkan situ. Siap. Termasuk Nandong itu. Iya. Masuk Nandong itu. Oke deh kalau begitu. Saya senang sekali karena bisa mendengarkan lagu-lagu yang sangat luar biasa dari teman-teman Muksin and Friends. Dan kita udah spill kan gimana sih lagu dari Nandong itu. Dan ini dia lagu yang juga bisa Anda dengarkan di platform digital yang sudah disebutkan oleh Kak Muksin tadi. Dan kita persembahkan lagu spesial ini hanya untuk Anda di RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Pelangi di wajahmu melebihi dari segalanya, apapun di dunia ini. Ku berhayal betapa ku menginginkan dirimu melebihi dari segalanya, apapun di dunia ini. Sejenak dadaku berhenti menikmati indahnya senyumanmu yang takkan pernah pudar. Oh Tuhan, kirimkanlah dia untukku malam ini. Sungguh hanya dia yang mampu sempurnakan hidupku, duniaku. Sejenak darahku berhenti menikmati indahnya senyumanmu yang takkan pernah pudar. Oh Tuhan, kirimkanlah dia untukku malam ini. Sungguh hanya dia yang mampu sempurnakan hidupku, duniaku. Oh Tuhan, sampaikanlah pesan nuraniku kepadanya. Sungguh
Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.